dia mau bertemu dengan pribadi Yesus. Amin. Jadi kalau motivasi kita mau bertemu dengan Pastor Moran, mau bertemu dengan saya, mau datang ke alamat ini sangat kecewa. Tapi keinginan kita bertemu dengan pribadi Yesus. Amin. Kalau kita bertemu dengan pribadi Yesus, apa yang terjadi? Hati ke hati. Baca ayat selanjutnya, Matius pasal 14 tadi. Tawaran yang indah, kata yang indah yang kita dengarkan daripada Tuhan. Ya. Ayat 27. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Masalahmu boleh terjadi, ekonomi boleh terjadi, krisis, tapi Yesus katakan pada saat ini, tenanglah, jangan takut. Amin. Enggak ada yang amin. Amin, saudaraku. Itu dia mainkan, jangan takut. Ya, lanjutkan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia terus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu karena dia sudah mempunyai pandangan yang jelas, sudah bisa berbicara face to face, lewat pribadi ke pribadi. Kalau kita mungkin pribadi ke pribadi, tetapi kita lewat pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu menyatakan kita, Tuhan, kalau memang engkau hidup, saya akan tetap luar biasa. Amin. Ada jaminan dulu. Silakan dulu. Ini yang akhirnya, jangan takut, tenanglah, aku ini. Tapi yang respon dari 12 murid cuma Petrus. Makanya siapa yang paling respon akan selalu mendapat prioritas. Amin. Makanya kalau murid-murid tadi, berarti yang ke-11 ini, sekalipun mereka apa, ya biasa-biasa aja. Ya udah ya, datanglah. Tetapi Petrus, memang kalau kita lihat kisahnya Petrus ini, ada menjengkelkan, ada yang menyakitkan, tetapi Tuhan selalu peduli. Kalau waktu Yesus mau disalibkan itu apa yang terjadi? Menyangkal sampai 3 kali kan? Aku bukan dari murid mereka. Tetapi dia walaupun begitu paling respon. Dan orang yang paling respon akan mendapat perlakuan yang prioritas. Seperti Petrus, hanya Petrus dari 11 murid Yesus, hanya Petrus yang bisa berjalan di atas air. Amin. Ini yang kita raih, harus mendapat prioritas pemeliharaan Tuhan. Kalau Petrus ini, bahkan setelah sekalipun dia sudah menyangkal Yesus, Yesus datang lagi ngomong tuh, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Yang dipercayakan itu tetap Petrus karena respon. Begitu banyak sekarang ini datang orang beribadah, waktu firman, waktu nyanyi-nyanyi, sukacitanya luar biasa. Waktu berdoa, penyembahannya juga luar biasa. Puji Tuhan, tidak salah, baik. Tapi kebanyakan waktu mendengarkan firman, apa yang terjadi? Apalagi sekarang zaman digital, men-YouTube kan? Nah, ini yang terjadi. Bahkan tidak ada hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya percaya kita yang ada pada saat ini diberkati Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Kita adalah umat-umat pilihan Yesus yang ikut mewarisi surga yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dengan cara bagaimana? Kita hanya, Tuhan mau hati kita perserahkan kepada Tuhan. Percayalah, Yesus katakan pada saat ini, jangan takut. Ini aku. Ayo kita sama-sama berdiri dulu, kita baca ayat yang terakhir ini. Kita mulai ayat 27, kita ulangi dan kita aminkan dalam hati kita. Ya, 1, 2, 3, ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka kata Yesus, datanglah. Maka Terus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. puji nama Tuhan. Prioritas ini yang mari kita sama-sama dulu. Prioritas untuk kita pada saat ini. Kalau kita lebih sungguh-sungguh, kita berikan hati kita datang kepada Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Seperti Petrus bisa langsung berbicara, kalau memang engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Secara logika, dia tidak pedulikan lagi dia. Yang nggak mungkin, dia tidak memakai logika dia lagi. Tapi dia ngomong kepada Yesus, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Karena imannya yang luar biasa, karena responnya yang luar biasa, dia bisa berjalan di atas air. Demikian juga pada saat ini kita, kalau kita sudah sungguh-sungguh, tolong mintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau engkau hidup dalam hatiku, maka Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, Tuhan akan jawab semuanya. Amin, saudaraku. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Saudara pemain musik. Haleluya.